Oke guys, kita langsung masuk ke dalam game yang ketiga antara Exchange Kings melawan Siren. Tadi game kedua dimenangkan sama Exchange Kings. Dengan permainan Esmeralda-nya tentunya tadi kayak selalu counter meta hyper carry ya, terutama yang menggunakan Digi yang kemarin digunakan sama RRQ juga guys ya, dengan Sin ya, permainannya cakep banget. Dan di situ kita bakal lihat akan ada Parsha sepertinya bakal digunakan sama seorang Patapon yang tadi sebelumnya di game pertama benar-benar memberikan damage yang cukup besar kepada anak-anak XCN. Tapi One ini menurut gue salah satu MM yang OP banget sih. Karena kalau pada saat team fight, dia tuh nggak bisa di take down cepet-cepet. Dia bakal gebukin tank yang berada di depan. Dan dia tuh bakal nyalain ulti langsung ke arah core yang di belakang. Itu permasalahannya selalu ketika kalian menghadapi One. Dan kita bakal lihat akan ada Kufra di sini. Yang tentunya nggak bakal semudah itu buat ngebuka. Karena anak-anak XCN juga udah ngamanin Digi di sini. Dan akan ada Jowhead di sini yang bakal diamankan sama anak-anak XCM juga. Ya, Chow masih terbuka di sini bebas, tapi lebih memilih ke arah Jowhead terlebih dahulu. Dan kita akan melihat ban apa yang akan dilakukan sama kedua belah tim untuk ban ketiganya. Selena, Valir masih kebuka. Sepertinya kalau kita lihat dari sejarah-sejarah draft pick-nya, mereka ini bukan tipe-tipe tim yang suka ngambilin Selena ataupun Valir. Karena dari tadi kebuka, tapi mereka lebih memilih untuk ya udah nanti aja lah gitu ya. Karena menurut gue sih Valir tuh salah satu hero yang bagus banget ya. Apalagi kalau misalkan kalian merasa komposisi tim kalian lemah, kalian butuh bertahan. Valir itu salah satu istilahnya senjata rahasia buat nahan gitu ya. Buat nahan agresi daripada tim musuh menurut gue. Dan kita bakal lihat akan ada Kaja yang di-ban karena tadi sejujurnya emang kayak Kajanya Bucang yang selalu kayak apa ya, on point buat nangkepin daripada fansnya. Dan Link di sini yang bakal di-ban sepertinya. Ravici akan mengamankan satu hero lagi. Apakah akan menggunakan Harit lagi? Apakah di sini akan menggunakan lagi Esmeralda atau mungkin akan menggunakan hero-hero yang lain? Ya, karena mereka mempunyai advantage di sini udah ngamanin Digi, jadi Akai bakal digunakan. Terus juga di sini bakal ada Jowhead buat culik. Jadi di sini dari sisi shutdown-nya itu benar-benar berbahaya daripada XCN. Kalau Siren di sini nggak bisa mengambil keuntungan buat menang di early game dan kayak apa ya? Pokoknya Akainya ini dibikin berani bukain map ya, berani TB-in di depan. Itu kalau udah Akai dengan apa ya, dengan Digi punya kemampuan buat berada di depan-depan, nggak bisa di take down sama Siren, itu Akainya bakal ngejepit paling nggak tuh resein core-nya guys ya, terujung-ujungnya. Jadi mereka tuh mau nggak mau kalau udah ngelawan kayak gini harus bisa ngeburst ya. Mungkin Kari salah satu pilihan bagusnya di sini untuk ngeburst Akai biar Akainya nggak berani bisa berada di depan-depan. Karena pada saat Akai berada di depan tuh bakal rese banget. Dan di sini Siren cukup berani ya dengan adanya Digi. Sekarang pengambilan Chow akan dilakukan di sini. Dan akan ada hard carry daripada seorang Kari yang akan dimainkan sama Fans. Dan last pick di sini daripada Ravici sepertinya akan digunakan. Apakah mungkin menggunakan hero-hero support lagi atau menggunakan hero core? Dan tipe-tipe XCN mereka nggak mau core-nya tuh apa ya, mid laner-nya berubah role sepertinya. Mereka akan mengambil satu buff masing-masing dan bakal diamankan Lunox di sini dengan flicker tanpa ada retribution. Satu flame shot diamankan masing-masing tim dan mungkin dua. Kufranya di sini mungkin akan menggunakan flame shot juga. Oh enggak, ternyata flicker guys. Jadi tanpa panjang lebar kita bakal langsung saksikan saja ke dalam in-game-nya seperti apa mereka akan menang. Kalau gue sih feeling nih one-one-nya bakal menggila lagi sih guys. Kita akan langsung saksikan ke dalam in-game-nya. Oke guys, kita lihat akan ada flame shot di sini. Akai harus berhati-hati di sini karena dicicil lah. Ada flame shot. Pukulin. Akai terpaksa menggunakan flicker di awal game ini kita lihat ya. Dan seperti anak-anak XCN ingin memberikan buff-nya terlebih dahulu. Emang karena tipikal permainan gini mereka lebih baik bermain aman dan ngambil buff mereka masing-masing dulu. Karena kalau sampai dirusuh itu bisa gawat banget guys. Dan mereka bakal mencoba mengambil, ini rotasinya sama ya, kalau dari Siren sendiri selalu nge-clear situ, yang ngambil situ, lewatin jungle, terus ke bawah, ambil buff merah, ambil buff biru, terus mengarah ke atas, ke gelombang atas, itu kayak rotasinya tuh udah apalan banget guys. Jadi ini mungkin tiap hari mereka udah mainin strategi ini, jadi timingnya udah ngerti, Patapon kapan harus datang, segala macam, mereka tuh udah tahu guys ya. Fans di sini akan mengamankan buff merahnya, akan mencoba merusuh, tapi kita lihat situ Barbie sudah mendapatkan Pokemon air yang berada di sisi atas. Jay sementara sudah mengamankan Kelomang yang di menit berapa tuh? Menit 1 ya guys ya, kalau nggak salah. Atau menit 45, detik 45. Dan kita akan melihat di sini masih nyebar lagi guys ya. Lunoxnya sendiri bergerak ke arah kanan, sementara Akainya berada di sebelah kiri.
Kita lihat di situ sudah dibukain map ya, kelihatan 3 orang langsung maju di sini. Sepertinya anak-anak Siren di sini nggak boleh terlalu bersantai ya, karena mereka di sini kalau misalkan mereka nggak bisa dapetin objektif, mereka tuh bakal rugi banget karena mereka punya satu core ya. Mereka dengan satu core dengan 2 buff, tentunya harus bermain istilahnya apa ya, lebih garang ya. Bucang bakal ngebuka-bukain terus, mencoba mendapatkan kelomang-kelomang yang dibutuhkan sama Kari di sini untuk farming. Dan Kari di sini benar-benar makan semuanya guys ya. Benar-benar di GB habis-habisan, dibukain map habis-habisan, mau team fight hayu ini guys ya istilahnya. Siren level 5 di sini kita lihat seorang fans. Akainya benar-benar menunggu di sini. Akainya masih level 3 di sini, belum bisa memberikan cover yang baik dan di sini hanya fans saja yang menggunakan Purify. Jadi tentunya di sini kalau misalkan Pataponnya maju-maju, kalau Hineli maju-maju itu bakal gampang banget buat dijepit sama Akai guys ya. Akai di sini masih level 3, masih belum berani. 4 orang pergerakan daripada anak SCN bercoba untuk bermain sedikit agresif. Sementara kita lihat ya, Siren di sini masih benar-benar kalem aja. XCN sudah mulai memimpin dari segi farming karena mereka punya 2 core. Tentu kalau misalkan mereka nggak ada yang kena mati, nggak ada yang ke pressure apa-apanya, mereka bakal farming lebih cepat karena istilahnya 2 core, 2 orang farming sama 1 orang farming pasti menangan 2 orang farming guys ya dari sisi gold. Dan Siren di sini mulai ketinggalan, bukan sesuatu yang baik buat anak-anak Siren. Kalau mereka nggak bisa ngedapetin apa-apa di sini, sepertinya mereka bakal lambat banget ya untuk melakukan ininya guys ya, inisiasinya. Violent sudah level 4 di sini, harus lebih berhati-hati lagi karena di sini Ravici tentunya bakal di backup kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan. XOXO di sini juga masih belum diganggu sama sekali, Karinya juga masih lebih sibuk ke arah mengambil buff dan kita lihat di sini XCN akan coba untuk inisiasi ke arah Turtle. Apakah mereka bakal perang sih? Ini bakal perang. Ya, darahnya masih sangat cukup ya untuk mereka perang. Tapi kita lihat, iya lo, Lasit siapa yang dapat dan one-one-nya dong yang dapat. Azar di situ mencoba masuk tapi kita lihat langsung di ulti sama Digi dan kita lihat itu sekali one-one-nya lompat. Ini bingung ya anak-anak Siren ini mau ngapain pada saat ultinya one-one ini udah jalan. Hineli akan coba buy one di situ dengan XOXO, sepertinya masih dimenangkan sama XOXO guys ya kalau misalkan adu 1 lawan 1 karena Johetnya di situ menggunakan talent assassin yang buat solo istilahnya. Dan kita lihat di sini dengan pengambilan buff seperti ini, Fans belum bisa mendapatkan kill level 8, King Barbie-nya level 7, Ravici juga level 7. Dari perolehan gold juga dimenangkan sama XCN di awal. Ini bukan langkah yang baik banget buat anak-anak Siren ya. Ini bakal berat tim menurut gua gamenya buat anak-anak Siren. Ya, tapi semuanya masih bisa terjadi guys ya. Kalau misalkan akan ada blunder-blunder ke depannya daripada anak XCN, nggak menutup kemungkinan ini Karinya bisa menggila dan bisa meratakan semua pemain XCN nantinya. Tapi kalau untuk sekarang mungkin dari sisi farming udah ketinggalan ya, harus jauh lebih hati-hati lagi di sini Siren. Tadi team fight juga kalah gitu kan. Dan di sini mencoba mendapatkan fans. Di sini fans udah nggak punya Purify kah? Masih ada Purify di situ. Tapi kita lihat Purify-nya di situ tidak akan menyelamatkan karena Violence-nya benar-benar ngejar ke arah belakang dan diikutin terus Karinya. Dan ini udah kelihatan kayak bau-bau busuk daripada Siren di sini sudah mulai kesulitan guys ya. Karena emang anak-anak XCN di sini udah cukup jadi. Di sini diikutin terus guys seorang Jay guys, nggak dikasih kabur. Kill lagi diamankan sama anak-anak XCN di sini. 7 berbanding 0 untuk sementara. Dan kita lihat Turtle akan keluar 30 detik lagi yang tentunya bakal sepertinya di zoning sama anak-anak XCN, mencoba untuk mendapatkan turret tengah terlebih dahulu. Hanya seorang Ravici yang mukulin di sini, tapi sepertinya harus mundur dulu guys ya karena nggak boleh memaksakan guys. Segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak berakhir baik katanya. Dan King Barbie sudah mengamankan Raptor Machete di sini. Kita lihat di situ ya, ulti Digi benar-benar berpengaruh banget. Tiap kali Kufranya masuk, ya langsung ulti Digi keluar ya, Akanya coba mengincar ke arah belakang. Sementara one-one-nya benar-benar bebas buat ngehit siapapun yang ngalangin dia guys. Lihat one-one-nya guys ya, suka-suka dia guys begitu one-one-nya team fight ini. Violence mencoba untuk masuk tapi kita lihat masih gagal, harus mundur terlebih dahulu. Di tele-tele, di stiker ya guys ya. Emang kadang-kadang stiker dan tele itu penting guys ya, buat memancing emosi dari musuh kalau kata orang. Fans di sini bakal langsung mendapatkan blue buff-nya. Ya, masih nggak bisa direbut di situ sama anak-anak ini. Tapi kita lihat Jay yang seperti akan menjadi target, dia masih mempunyai flicker di situ. Kita lihat, wah Jay bagus sekali itu ya. Skill satunya bagus banget guys. Ya, mungkin itu juga itu bukan kayak direncanakan sih menurut gua. Itu cuma pas aja. Dia lagi menggunakan escape, Violence-nya pas lagi ultinya ke sana, kecetek ya. Jadi cancel itu guys. Sayang banget.
daripada ganking anak-anak XCN di situ yang seharusnya berbuah manis, ternyata seorang Jay masih bisa melarikan diri dengan cowoknya, guys. Satu persatu turret dihancurkan di sini. Siren paling nggak mendapatkan satu turret balasan di sisi bagian bawah. Kita lihat masih menunggu Jay, kita lihat lagi-lagi mencetok seorang Violence di situ dengan akainya, mencoba untuk defense di sini anak-anak Siren sepertinya nggak bakal dipaksa. Langsung maju ke sini, kita lihat yang dimakan adalah Azir di situ, kita lihat menggunakan flicker untuk kabur tapi dikasih tali reverse time mega kill di situ, diamankan sama King Ravici. Apakah bakal bisa dilakukan di sini? Push akan terus dilakukan, guys. Creep baru datang lagi. Siren sepertinya akan memutuskan untuk mundur karena dia sudah tidak memiliki Kufra di sini. Sementara Fans di sini masih menyimpan Purify-nya karena tadi akai daripada seorang Violence belum menuju target yang tepat. Dan Hineli mencoba untuk mengusir tapi kita lihat bakal dikasih tali di situ, dan tapi Parsha di situ menyelamatkan seorang Hineli, guys. Kalau nggak ada Parsha buka ulti di situ, tentunya Hineli bakal udah diamanin karena udah ditaliin tuh istilahnya. Begitu Insanity masuk meledak, dur ya kasih tali. Dan kita lihat Patapon langsung dilempar begitu saja. Violence masih membayang-bayangi di sini, masih punya jepit di sini daripada Patapon. Kita lihat di sini Wits ditendangkah sama Jay, langsung diputar di sini. Kita lihat Jay bakal dijepit. Si Jay udah nggak punya flicker di sini ya karena tadi udah dipakai. Apakah bakal dilompatin lagi ya? Dan kita lihat Lunox di situ akan mengamankan ke arah seorang Fans langsung. Iya, satu hit lagi masih bisa selamat daripada seorang Fans. Purify digunakan pada saat yang tepat dan King Barbie mencoba masuk ke arah Azir. Ya nggak bisa nyalain ultinya di situ daripada Barbie sendiri dan harus menyerah dan membiarkan anak-anak Siren buat kabur, sementara mereka akan mengamankan blue buff dan turtle-nya, guys. Perbedaan gold sudah semakin jauh ya di menit ke-8 ini, sekitar 8.000 kalau bisa gue bilang ya, di kisaran 8.000. Dan XOXO di sini gila, damage-nya sakit juga dari Johet ya buat nggak dapetin turtle. Kita lihat ya, Lunox-nya benar-benar mengarah ke arah Fans di situ, nggak ada yang bisa dilakukan, harus mundur. Ya karena di sini Barbie-nya kalau didiemin lebih lama lagi dia bakal bisa nyalain ultinya, mungkin bisa dapetin 2 kill lagi tuh, guys. Barbie 108 ya, mostly kill-nya didapetin sama seorang Ravici di sini. Sepertinya mereka bakal nunggu memberikan pressure terus-terusan. Mungkin bisa mendapatkan turret di bagian bawah nih kalau misalkan mereka mau memaksakan. Terus setelah itu mereka bakal nunggu buat Lord. Kemungkinan besar skenario-nya bakal seperti itu. Belum ada satu kill pun yang bisa diamankan sama anak-anak Siren di sini. Dan Barbie di sini sudah nungguin apakah Hineli bakal dimakan. Soso di sini bakal di kill. First kill buat anak-anak Siren Esport. Hineli mencoba dikejar, apakah akan diberi tali, tapi Hineli masih bisa escape di sini, mencoba mendapatkan turret didapatkan. Kari di sini berusaha untuk nge-push sendirian untuk mendapatkan turret bagian atas. Harus ada yang balik di sini daripada anak-anak XCN kalau mereka nggak mau kehilangan banyak turret di sini. Karena di sini Jay melakukan split push, Kari melakukan split push. Sepertinya Siren di sini udah menggunakan apa ya? Target yang luar biasa gitu, guys. Karena mereka ketinggalan, jadi mereka gimana caranya gitu, mereka harus dapetin turret. Kalau mereka nggak dapetin turret, pastinya itu kayak map mereka tuh gelapnya makin gelap gulita, guys ya. Dan di sini dengan terpaksa anak-anak XCN harus mundur dan ngedefense dulu, jadi memberikan waktu fansnya untuk mendapatkan buff. Lord 30 detik di sini, dan ini lumayan bahaya sih. Ya XCN agak sedikit telat mundurnya, dia sempat ke-push. Jadi kita lihat di sini seorang fans bakal mencoba mendapatkan buff biru dan buff merahnya. Di sini harus dihalau sih menurut gua. Sebelum Karinya mendapatkan blue buff, ini mesti didatengin rame-rame. Dan kita lihat buff biru sudah keluar ya. Violence bakal maju di depan, Fans ini juga bakal mencoba. Wis, dapat Barbie yang dapat di situ, kita lihat. Ya, masih tertahan daripada King Barbie akan mengamankan Windtalker ya, tentunya attack speed daripada One di sini udah nggak bisa nggak bisa dibendung lagi. Ya, apalagi kalau dia aman banget di belakang, karena di sini bayangin aja ya, si Ravici bakal ngasih damage yang gila ya, Barbie bakal kasih movement speed dan attack speed yang cepat banget. Karena attack speed buat One berarti movement speed, guys. Ya, kalau kalian ngerti apa yang gue maksud. Dan di sini Finance bakal masuk ke belakang, yang nggak ada pertahanan, yang lainnya nggak punya Purify, cuma Fans doang. Sementara kita lihat kalau Kufranya masuk sembarangan, Bucang tinggal buka ulti, semuanya bakal bebas. Dan itu yang bakal berat banget sini. Siren gue nggak melihat di sini bakal ada peluang menang ya, kecuali di sini timing dari Digi telat aja sih. Kalau timing dari Digi telat, Barbie-nya mati duluan, itu mungkin bisa di comeback. Tapi selama Bucang di sini bisa ngejaga ultinya pada saat yang dibutuhkan, menurut gue bakal susah banget.
Kita lihat Violence langsung masuk aja di situ, mencoba mendapatkan Azir. Azir langsung teleport ke bagian bawah, flicker digunakan di situ, teleport lagi, bahasa apa tuh. Hineli juga bakal mundur, sementara Lord akan bergerak di arah atas, dan anak-anak Siren seperti di sini harus reload dulu, dan anak-anak SCN akan memutuskan untuk nge-push di bagian bawah, karena di sini mereka harus sesuaikan ya. Begitu mereka ada creep di bawah ya, monggo maju di depan. XOXO di sini. Dan kita lihat Kari di situ benar-benar pengen dapetin Lordnya terlebih dahulu, karena semakin lama Lord hidup, semakin banyak creep yang besar, semakin susah mereka nge-defense. Dan tengah di sini mencoba untuk dapatkan Hineli langsung ulti ke arah King Barbie, mencoba mendapatkan cicilan-cicilan ulti time journey di situ dilakukan sama Bucang, tapi Bucang harus mati, kehilangan immortality-nya, harus mundur terlebih dahulu. Bucang langsung offside di situ guys ya, agak sedikit offside dia. Dan hanya harus puas dengan menghancurkan satu inhibitor turret, dan anak-anak Asian harus regroup kembali dan sepertinya menunggu Lord berikutnya ya, karena atau mereka mungkin maksa war di luar, karena di sini kalau mulai sekarang mungkin Siren bakal mencoba untuk lebih ke arah keluar, karena mungkin dia merasa karinya juga lumayan jadi nih ya. Udah berapa item? 3 item di sini ya, 3 item. Tapi kalau dipaksain ini gila sih, ini one-one-nya tuh udah kayak lu lihat tuh attack speednya, tak tok tak tok 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 gitu ya. Makin cepat dia ngehit, semakin cepat dia gerak. Iya, lu dilempar Hinel, apakah masih ada escape? Insanity ke arah belakang, apakah bakal dikasih tali? Tapi di mana talinya? Talinya sepertinya sudah digunakan, guys. Dan 112 detik hingga Lord berikutnya keluar di sini. Masih mencoba untuk memberikan tekanan anak-anak XCN, mencoba mendapatkan satu turret di bagian terakhir, bagian atas, bukan bagian terakhir ya, masih ada bagian tengah. Dan kita lihat Vans di situ langsung mencoba dijepit, tapi kita lihat di situ Purify-nya tidak dipedulikan guys ya, dan tetap mencoba untuk dijepit, tapi kita lihat teman-temannya jadi yang berusaha untuk cover semua kehilangan pertahanannya. Dan kita lihat Barbie bakal lompat di situ guys, damage-nya masuk semua. Hinel bahkan harus mati di dalam. Wow gila, Soso juga masuk, kita lihat bakal diamanin. Kita lihat creep-nya belum jalan, jadi harus mundur dulu daripada anak-anak CN. Dan Buyar di situ kita lihat mencoba mengarah ke arah tengah ya sini guys ya. Barbie di sini masuk terlalu cepat. Oh itu dorong tengahnya, kalau nggak didorong gimana mau masuk kan? Dan mereka sepertinya memutuskan untuk regroup lagi. Di sini tengah seperti bisa didapatkan 2 lawan 4 di sini. Dan gila ulti Parsha ya. Sekali ulti tuh darahnya langsung kurang setengah tuh guys kalau bisa dibilang. Dan di sini dengan ini gue menyatakan turret daripada anak-anak Siren sudah botak guys ya. Dan sepertinya mereka akan menunggu 40 detik lagi untuk menunggu Lord yang berikutnya di sini. Mereka sudah mulai camping di sini, mendapatkan blue buff guys ya, blue buff daripada Kari, nggak bakal dibiarkan gitu aja. Kayak 1-1 sama Kari gue kan tetap bilang kayak lebih late game 1-1 lah ya. Dan ini mereka punya 2 carry, mereka punya Lunox juga. Jadi menurut gue Siren susah banget sih buat comeback di sini. Ya gue kalau misalkan mereka bisa comeback berarti kayak itu berarti fight-nya rapi banget, atau mungkin kayak XCN-nya melakukan kesalahan yang sangat serius mungkin. Karena di sini kita lihat juga tuh anak-anak Siren juga nggak berani keluar. Ini begitu mereka keluar, Akaya benar-benar bebas. Dia mau ngambil Jay boleh, mau ngambil siapa boleh. Ini Jay yang bakal diincar nih. Ini dimakan nih. Nah kan, dimakan pokoknya guys. Siapapun yang ini ulti Digi sering. Nah ulti Digi keluar, Hineli mencoba masuk, Ravici dikejar, tapi Barbie-nya bebas nih. Barbie-nya bebas, langsung masuk ke depan ulti. Iya masuk ke dalam, lompat nih bentar lagi nih. Terbang. Udah terbang belum sih dia? Oh udah terbang dia guys ya, triple kill dan rata di situ daripada anak-anak SN. Karena pokoknya itu kalau misalkan Akai udah masuk itu nggak ada yang bisa apa-apain masalahnya. Dengan adanya Digi udah diamanin sama tim sendiri, Akainya udah menggila dan nggak ada yang bisa diapa-apain lagi karena yang pakai Purify juga cuma 1 orang dan Akainya benar-benar yang playmaker dari semuanya. Jadi gitu aja analisisnya. XCN Kings akan menang 2-1 comeback ya, walaupun Siren udah menangin di awal, tapi mereka nggak sempat buat apa istilahnya, nggak bisa buat dapetin kill gitu, karena awal-awal tuh dari awal tuh kayak mereka mencoba untuk mendapatkan kill, tapi anak SCN bener-bener kayak menjaga jarak dan mereka farming terus, farmingnya lebih cepat mereka dan harus dimenangkan sama XCN guys sampai akhir guys. Jadi gitu aja, jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, dan gue Bas Clement, see you next time, bye bye.